Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surah Al-Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata zaman bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah anak-anak. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau bacanya iya karena waduh. Karena nama Tuhan mereka. Nah, di sini dijelaskan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa. Wakaf antum ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan langsung pada mereka yang betul-betul memahami tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin bisa kita hitung. Sebuah nikmat yang kalau kita coba catat gitu ya, salah satu nikmat pertama kali yang kita rasakan di pagi ini ketika bangun tidur, kita alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Kemudian kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah yang alhamdulillah wa syukur, dan sampai saat ini kita bisa punya kesempatan untuk bergabung dalam sebuah majelis ilmu bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari. Itu tentu sebuah kenikmatan yang luar biasa ya, kenikmatan yang harus kita syukuri karena tidak semua orang bisa mendapatkan keberkahan waktu dengan mengerjakan berbagai macam amal soleh. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita alaihissalatu wassalam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentu kita semuanya umat akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW dan kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita insya Allah akan kembali kaji satu bagian yang menjadi pembahasan kita sudah beberapa episode tentang sholat bersama Rasulullah SAW, dan kali ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Nah, ini beberapa pertanyaan sebenarnya sudah banyak dilontarkan di beberapa episode atau kajian sebelumnya, dan insya Allah akan lebih kita dalami di pagi ini tentang bagaimana tata cara sujud sahwi dan apa saja yang mengharuskan kita untuk sujud sahwi. Dan insya Allah ini menjadi bekal bagi kita semua ya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang salat yang benar sesuai dengan syariat atau sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan dalam berbagai macam kesempatan sudah banyak yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana sujud sahwi ini, dan tentu kita harus memahaminya berbagai macam dalil ini yang kalau hafal alhamdulillah ya, tapi setidaknya kita memahami, pernah mendengar, pernah membacanya apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang sholat dalam hal ini kaitannya dengan sujud sahwi. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir, dan
Mudah-mudahan kita doakan ya, selalu doakan guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam khususnya dalam dakwah beliau. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Masih di Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك حبيبي؟ Alhamdulillah bikhair. Kaifa antum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, eh, tanpa berpanjang kalam nih ya, kira temanya penting dan mungkin sehari-hari kita sudah sering dapat pengalaman ini ya, lupa dalam rakaat sholat gitu, kemudian lupa tahiyat awal gitu kan, dan apa yang harus kita lakukan. Sudah ada panduannya dan insya Allah akan dijelaskan secara detail oleh guru kita Ustaz Abdul Jalil. Kalau ya Abdul Mashkur Ustaz. Baik, syukran jazakumullah khair. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq. Yudhi'ahu ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat yang baik dimanapun berada, kebersyukuran adalah bagian dari keniscayaan bagi orang-orang yang beriman. Dan salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada kerabatnya, kepada para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua di MKI menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pagi ini kita lanjutkan bahasan kita tentang Islam Muslim. Kita sampai kepada bab sujud sahwi. Setidaknya ada 4 bagian yang akan saya jelaskan, yakni berkait tentang apa saja definisinya, kemudian pensyariatannya, dan seterusnya. Sehingga kalau bicara sujud sahwi itu sebetulnya ada hukum, ada sebab, ada tata caranya. Bagaimana kalau lupa justru melakukan sujud sahwi? Udah parah banget. Jadi sujud sahwi untuk mengoreksi sholat aja lupa juga gitu ya. Nanti kita bahas. Kemudian sujud sahwi dalam sholat berjamaah seperti apa? Nah, baik, kita mulai dari hukumnya sujud sahwi. Jadi seperti halnya korektor, ketika kita melakukan satu kekeliruan, maka koreksinya adalah sujud sahwi. Nah, pembahasannya akan menjadi menarik ketika mengenai hukum ini karena sujud karena lupa gitu ya. Pertama, kita mesti paham juga. Nabi Adam alaihissalam dalam Sahihul Qasas itu pernah diusap punggungnya oleh Allah SWT, kemudian hasil usapan itu ditebar oleh Allah SWT. Maka bermunculan bintang-bintang. Ketika Nabi Adam alaihissalam memandang usapan punggungnya itu, kemudian melihat ada satu bintang yang terang. Maka Rasulullah Adam alaihissalam menanyakan kepada Allah, itu apa yang paling terang itu? Itu keturunanmu, namanya Daud. Dia sangat kuat. Oh, umur berapa dia? Umurnya 60. Sebagian riwayat menyatakan 40. Pendek banget. Cuma 40 tahun. Berikan umurku kepadanya 60 tahun sehingga genap 100. Sebagian riwayat menyatakan berikan 40 untuk yang 60 tadi sehingga genap 100. Tapi dua-dua riwayat itu menyatakan 100 tahun. Jadi baik itu 60 atau 40 ditambahkan 60 atau 40. Kemudian Allah SWT memberikan kepada Nabi Daud 100 tahun umurnya. Maka waktu berlalu begitu panjang,
eh, kita adalah manusia yang sama seperti Nabi Adam, yaitu yang sering dikunjungi oleh malaikat maut. Kalau kita lihat sekarang ini gitu ya, tanda-tanda kunjungan eh, malaikat maut itu, kalau saya jenggotnya sudah putih gitu ya. Mata udah mulai pakai kacamata. Berarti kalau umur 40 itu plus 1, umur 50 plus 2 gitu ya. Nanti umur 60 plusnya plus 3 gitu. Itu satu kemestian buat yang normal-normal aja. Nah, kemudian eh, Rasulullah Adam alaihissalam eh, tiap hari dikunjungi oleh malaikat maut. Saking seringnya sampai kemudian bertanya, ini kunjungan biasa atau kunjungan terakhir? Kunjungan biasa, maka ketika makin rentah, makin eh, keriput, makin membungkuk, maka itu menjadi sebuah sunatullah, bahwa setiap yang dihidupkan oleh Allah SWT pasti menua. Dan mudah-mudahan berharap sahabat MK ini menua dalam takwa. Kemudian ketika sampai pada saatnya Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada malaikat maut, apakah ini kunjungan terakhir atau kunjungan biasa? Maka malaikat maut menyatakan ini kunjungan biasa. Sampai akhirnya ini kunjungan terakhir. Loh, bukankah masih banyak umur saya, kata Nabi Adam alaihissalam. Beliau berusaha untuk denial. Enggak, kan ingat nggak kamu dulu pernah ngasih umur kamu ke Nabi Daud? Sebagian umurnya 60, sebagian umurnya 40 tadi. Kapan? Enggak pernah. Nah, disitulah kemudian Nabi Adam bersalah dan Nabi Adam lupa. Jadi lupa itu udah dari sononya. Emang udah dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita kemudian, kalau orang Jawa bilang wong lali wani mati itu, ya, orang lupa itu berani mati. Dan lupa itu adalah bagian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa itu bagian yang kemudian alhamdulillahnya Allah kasih kita lupa. Coba bayangkan kalau tidak. Kita akan menjadi orang yang berlarut-larut dalam banyak hal. Misalnya, eh, satu kali kita mendapatkan kegembiraan. Dan kemudian kita masih senang mendengar atau melihat atau membayangkan peristiwa yang membuat kita menjadi senang, tertawa, terbahak-bahak, menyenangi kondisi seperti itu gitu. Terus kemudian Allah SWT tidak berikan lupa. Kebayang nggak kita cengeng-cengeng sendiri gitu, kita ketawa-tawa sendiri gitu, kayak orang gila kan? Gitu. Begitu juga ketika Allah SWT tidak mencabut memori tentang kesedihan kita, tidak membuat lupa, tidak menganugerahkan lupa kepada kita, maka kita akan menjadi terlarut dalam kesedihan panjang yang ketika kita mendengar bahwa keluarga kita, ayah kita, ibu kita, orang-orang terkasih di sekitar kita meninggal, dan kemudian ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan untuk kita, entah itu perlakuan orang, entah itu kondisi, entah apapun, membuat kita sedih sekali. Mungkin diberikan cobaan, diberikan ujian, dan segala macam, maka kita ketika tidak Allah SWT berikan anugerah lupa, waduh, itu kebayang kayak orang stres banget, apa-apa nangis, kebayang ini nangis, kebayang itu nangis, kebayang apa nangis. Sehingga Allah SWT tidak mencabut lupa itu, sehingga tidak terjadi eh, antara gembira dan sedih itu nggak stabil. Jadi nangis-nangis terus, ketawa-ketawa terus. Jadi sedeng gitu nih. Kalau Allah SWT nggak berikan anugerah lupa itu. Maka di dalam bab sholat, orang lupa itu wajar banget. Wajar banget, sangat manusiawi. Kenapa Allah SWT syariatkan atau Rasulullah SAW syariatkan sujud sahwi? Karena memang manusia manisyan. Manisyan itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Manusia adalah al-insan ma'al khoto wal forget gitu ya. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, secara hukum kalau kita perhatikan
definisi sujud sahwi ini eh, secara bahasa ya bermakna lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi ini sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat untuk menutupi kekurangan, ya, cacat dalam sholat ini karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan tanpa kesengajaan. Gitu. Maka para ulama mazhab sepakat mengenai disyariatkannya sujud syahwi ini. Nah, di antara dalil yang menunjukkan pensyariatan adalah hadis-hadis yang akan kita bahas berikut. Apabila azan dikumandangkan, ini hadisnya Abu Hurairah, apabila hadis dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut. Jadi kalau mendengar azan itu, kita ada nggak di antara kita yang kemudian ketika punya tetangga yang piara anjing, ketika kumandang azan, Allahu Akbar, itu disambut sama anjing-anjing itu dengan lolongan. Ya. Itu mereka seolah-olah menjawab. Ya, sebagian orang yang tidak paham, dia akan menjawab, anjingnya jawab azan. Oh, berarti dia paham ya? Enggak, bukan. Mari kita teruskan hadisnya. Maka ketika setan-setan ini berpaling sambil kentut sehingga dia tidak mendengar azan tersebut, dikatakan beberapa hadis di dalam penjelasan para ulama, mereka itu terlontar sampai 80 mil jauhnya. Maka ketika kita tahu 80 mil itu jauh banget gitu ya. Kira-kira kalau kita 90-an kilo gitu ya. Kemudian ketika dikumandangkan azan itu selesai, la ilaha illallah, maka dia kembali ya dari 8 mil itu tadi. Nah, apabila dikumandangkan iqamah, dia lari lagi. Ketika iqamah selesai, maka setan balik lagi. Dia akan melintas di antara orang ya dengan nafsunya. Maka dia berkata, ingatlah yang demikian, ingatlah demikian. Untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Sampai orang-orang tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat yang dia lakukan. Nah, jika salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Ini pensyariatan sujud sahwi. Ini Bukhari Muslim hadis. Hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholat dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan, ambil yang yakin. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Jadi mending lebih daripada kurang. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Dan ada hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengimami ketika salat dalam satu sholat itu dari 2 sholat yang malam, pernah di siang hari juga, mungkin sholat duhur atau asar, maka pada rakaat yang kedua beliau sudah mengucapkan salam. Ya, kemudian beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid, lalu beliau bersandar ke pohon tersebut dalam keadaan marah. Maka di antara jamaah terdapat Abu Bakar dan Umar. Namun keduanya takut bicara sama Rasulullah SAW. Orang-orang yang suka cepat-cepat telah keluar sambil berujar, sholat ini dikosor sama Rasulullah SAW. Ketika itu sekonyong-konyong Dzulyatain berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah sholat dipendekkan atau Anda lupa? Maka Rasulullah SAW menengok kanan dan kiri. Betulkah apa yang dikatakan oleh Dzulyatain tadi? Betul ya Rasulullah, engkau sholat hanya 2 rakaat. Lalu beliau langsung sholat 2 rakaat lagi lalu memberi salam. Sesudah itu beliau bertakbir, ya, kemudian bersujud, kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit, kemudian bertakbir lagi dan beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir lalu beliau bangkit. Nah, ada hadis yang keempat. Jadi ini ada beberapa hadis yang berkait dengan pendalilan sujud sahwi. Jadi pernah juga Rasulullah SAW sholat asar, beliau salam pada rakaat ketiga. Setelah itu beliau masuk rumah. Maka ada seorang lelaki yang bernama Al-Khirbak yang tangannya panjang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Lalu dia menyebutkan sesuatu yang dikerjakan oleh beliau tadi. Akhirnya beliau keluar dari rumah dalam keadaan marah sambil menyeret ridaknya, pakaian bagian atasnya, sampai berhenti pada orang-orang bertanya, apa benar yang kita katakan orang ini? Iya benar ya Rasulullah.
Maka kemudian beliau pun sholat 1 rakaat, menambah rakaat yang kurang tadi, lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud, kemudian beliau salam lagi. Itu namanya sujud sahwi di luar sholat. Gitu ya. Nanti kita pretelin detailnya. Kemudian hadis dari Abdullah bin Buhaina. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat duhur, tapi tidak melakukan duduk tasyahud awal. Setelah beliau sempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali dan beliau bertakbir pada setiap sujud dalam posisi duduk itu. Beliau lakukan seperti ini sebelum salam, maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai ganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal tadi. Artinya sujud sahwi ini dikerjakan berjamaah. Ada hadis yang terakhir yang akan saya angkat, yaitu hadis yang dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW pernah berjamaah sholat 5 rakaat. Kami pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau menambah dalam sholat? Memang apa? Kenapa? Ada apa tadi? Engkau telah mengerjakan 5 rakaat. Sungguh aku hanya manusia semisal kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian. Begitu pula aku bisa lupa sebagaimana kalian pun demikian. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi ya 2 kali. Lalu apa hukumnya sujud sahwi ini? Nah, mengenai sujud sahwi ini berselisih menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada pula yang mengatakan sunnah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah yang lebih menenteramkan hati adalah pendapat yang menyatakan ini wajib. Sebabnya 2 alasan. Dalam hadis yang menjelaskan tadi, sujud sahwi seringkali menggunakan kata perintah. Jadi kalau dalam fi'il amr itu dasar hukumnya adalah wajib. Sedangkan kata perintah hukum ya itu asalnya adalah wajib. Jadi harus dikerjakan. Alasan yang kedua atau sebab yang kedua, Rasulullah SAW terus-menerus melakukan sujud sahwi ketika ada sebab atau tidak ada pun dalil yang menunjukkan bahwa beliau pernah meninggalkannya. Jadi pendapat yang menyatakan hukum sujud sahwi adalah wajib semacam ini dipilih oleh ulama Hanafiyah. Salah satu pendapat dari Malikiyah dan pendapat yang jadi sandaran Imam Mazhab Hambali. Ulama Zahiriyah dan dipilih pula juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini secara hukum. Jadi hukumnya wajib untuk mengoreksi apa yang kita sebut dengan sujud sahwi tadi. Nah, sebabnya apa? Yang pertama, ya, karena adanya kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan rukun. Ya, meninggalkan rukun sholat, misalnya lupa ruku, lupa sujud, gitu ya. Meninggalkan yang wajibnya sholat tasyahud awal, misalnya. Meninggalkan sunnah-sunnah itu nanti kita akan bahas. Ya, yang kedua dengan adanya pembenahan. Ada keraguan, juga kita perlu melakukan sujud sahwi. Baik, kita mulai membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi. Ketika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, kemudian dia baru ingat sebelum memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya, maka hendaklah ia mengulangi rukun yang ditinggalkan, dilanjutkan melakukan rukun yang setelahnya, kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Ini sujud sahwi di dalam sholat. Jadi kalau meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa. Oke. Kemudian jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, kemudian dia ingatnya sebelum setelah mulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya, maka pada rakaat sebelumnya yang terdapat kekurangan rukun tadi jadi batal. Jadi ketika itu ia membatalkan rakaat yang ada kekurangan tadi, ya, yang rukunnya kurang tadi, kemudian kembali menyempurnakan sholatnya, kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Ya, misalnya lupa ruku, langsung sujud, misalnya begitu. Ya. Nah, begitu juga ketika lupa melakukan 1 rakaat atau lebih. Misalnya baru melakukan 2 rakaat sholat duhur, tapi udah salam seperti Rasulullah SAW tadi. Maka dia harus tambah kekurangan rakaatnya, dia tambahkan 2. Ketika dia ingat, kemudian hendaklah dia menutup sujud sahwi itu sesudah salam. Gitu. Nah, yang kedua, meninggalkan wajibnya sholat seperti tasyahud awal misalnya. Jika meninggalkan wajib sholat, maka mampu untuk kembali melakukannya dan dia belum beranjak dari tempatnya, maka hendaklah ia lakukan wajib sholat tersebut. Pada saat ini tidak ada kewajiban sujud sahwi. Misalnya gitu ya, begitu dari sujud yang keempat, ya, bayangkan sujud yang keempat, jadi udah 2 rakaat nih, terus dia langsung berdiri, terus ingat, kan mestinya tasyahud awal ya, maka ketika langsung turun, itu nggak perlu
sujud sahwi. Tapi kalau terus baca Al-Fatihah terus sampai ruku sampai ternyata lupa tasyahud awalnya, maka butuh kepada sujud sahwi. Jadi ini sangat kasuistik. Jika ia meninggalkan wajib sholat lalu mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya dan setelah sampai pada rukun sesudahnya, maka ia tidak perlu kembali melakukan wajib sholat tadi. Ia terus melanjutkan sholatnya. Pada saat ini ia tutup kekurangan tadi dengan sujud sahwi. Ya. Jadi mudah-mudahan nggak keder nih. Saya beberapa kali ngajar tentang sujud sahwi ini banyak yang keder. Jadi kalau gini gimana Ustaz? Kalau gitu gimana Ustaz? Ya, jadi disimak betul ya. Ya. Kemudian tentang wajib sholat yang diterangkan oleh hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berdiri dari rakaat yang kedua, lupa tasyahud awal dan belum tegak berdirinya, maka hendaknya dia duduk. Tapi jika telah tegak, maka janganlah ia duduk kembali, namun hendaklah dia sujud sahwi dengan 2 kali sujud tadi yang awal. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, meninggalkan sunnahnya sholat. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak perlu sujud sahwi, karena perkara sunnah tidak mengapa ditinggalkan. Bagaimana misalnya, ya, jika seorang lupa setelah menambah 1 rakaat atau lebih, lalu mengingatnya di tengah-tengah tambahan rakaat tadi, hendaklah ia langsung duduk, lalu tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah itu, ia lakukan sujud sahwi sesudah salam. Ya. Kalau dia ingat adanya tambahan rakaat setelah selesai salam, setelah sholat selesai, maka ia sujud ketika ingat, kemudian dia salam. Nah, tadi dalam hadisnya Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat duhur 5 rakaat. Lalu beliau ditanya, gitu ya, apakah kamu menambah dalam sholat? Apa yang terjadi? Orang tadi menyatakan, engkau sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW melakukan sujud 2 kali setelah salam. Kemudian adanya keraguan, ya. Kalau ragu-ragu, misalnya ragu setelah sholat 3 atau 4 ini, kemudian dia ingat, dia bisa menguatkan antara keraguan-raguan tadi, maka dia pilih mana yang paling yakin. Ya. Kemudian nantinya akan melakukan sujud sahwi sesudah salam. Ya. Ini 3 atau 4 ya? Ini 3 atau 4 ya? Duhur, asar, isya misalnya. Ini 3 atau 4. Ya. Maka pilih yang yakin, kayaknya baru 3. Maka tambahkan 1 rakaat sehingga menjadi 5 rakaat. Itu nggak apa-apa. Maka kalau dia ragu-ragu, semisal ragunya sudah sholat 3 atau 4 dan saat itu tidak bisa menguatkan di antara keraguan-raguan tadi, maka pilih yang dia yakin, yaitu yang paling sedikit. Anggap saja yang tadi itu baru 3. Kemudian nantinya dia akan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi tentang permasalahan ini, kalau tadi dibahas tentang hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah saya bahas tadi, ini ada hadisnya Abdurrahman bin Auf juga. Dia mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika salah seorang dari kalian merasa ragu dalam sholatnya hingga tidak tahu 1 rakaat atau 2 rakaat yang telah dikerjakan, maka hendaklah ia hitungnya minimal 1 rakaat. Jika dia tidak tahu 2 atau 3, maka hendaklah ia hitung 2 rakaat. Jadi pengecilan. Dan jika tidak tahu 3 atau 4, maka hendaklah ia hitung 3. Setelah itu dia lakukan kesempurnaannya, baru setelah itu sujud 2 kali sebelum salam. Ini dalam kitab Silsilah As-Shahihah juga disebutkan seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan, seseorang tidak perlu memperhatikan keraguan-raguan dalam ibadah dalam 3 keadaan. Ada was-was yang tidak ada hakikatnya, ya, melakukan satu ibadah selalu dilingkupi keraguan-raguan, maka pada saat ini ragu-ragunya tidak perlu dia perhatikan. Kalau keraguan-raguannya setelah selesai ibadah, maka tidak perlu diperhatikan selama itu bukan sesuatu yang diyakini. Begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian yang harus kita lakukan. Bagaimana melakukan sujud sahwi atau kaifiyahnya sujud sahwi? Ini sesudah atau sebelum salam? Gitu. Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa hadisnya sangat tegas menjelaskan tentang sujud sahwi. Kadang menyebutkan sujud sahwi terletak sebelum salam dan kadang juga setelah salam. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh melakukannya sebelum atau sesudah salam. Tapi lebih bagus jika melakukannya mengikuti cara yang Rasulullah SAW contohkan. Ibadah itu kan cuma 2. Ikhlas sunniyah lillahi ta'ala, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka lebih bagus jika melakukan ini sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang menjelaskan bahwa sujud sahwi ketika sebelum, maka hendaklah lakukan sebelum salam. Begitu juga ketika ada dalil yang menjelaskan bahwa sujud sahwi itu sesudah salam, maka hendaknya dilakukan setelah salam. Maka selain hal ini, di situ ada pilihan. Tapi milih melakukan sebelum atau sesudah salam itu hanya sunnah saja, tidak sampai kepada wajib. Jadi nggak usah keder-keder banget ya. Intinya gini, jika sholatnya perlu ditambal karena kekurangan, maka selotipnya itu atau lakbannya itu adalah, atau lemnya adalah sujud sahwi. Maka lakukan sebelum salam. Sedangkan jika sholatnya sudah pas atau berlebih, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sesudah salam dengan tujuan untuk menghinakan setan tadi. Nah, penjelasan mengenai letak sujud sahwi sebelum atau sesudah salam ini bisa dilihat pada rincian seperti ini misalnya. Jika ada kekurangan pada sholat seperti tasyahud awal misalnya, maka ini berarti kekurangan tadi butuh ditambal. Maka menutupinya tentu saja dengan sujud sahwi sebelum salam untuk menyempurnakan sholatnya. Karena jika seseorang sudah mengucap salam, berarti dia sudah selesai dari sholat. Yang kedua, jika ada kelebihan dalam sholat seperti terdapat pada penambahan 1 rakaat, maka hendaklah sujud sahwi ini dilakukan sesudah salam. Karena sujud sahwi ketika itu untuk menghinakan setan. Yang ketiga, jika terlanjur salam tapi ternyata masih punya kekurangan rakaat, maka hendaknya menyempurnakan kekurangan rakaat tadi. Nah, pada saat ini sujud sahwinya adalah sesudah salam karena pengingatannya baru muncul setelah. Jika ada keraguan-raguan dalam sholat, lalu dia mengingatnya, yang keempat, dia bisa pilih mana yang dia yakini. Maka hendaklah dia sujud sahwi sesudah salam untuk menghinakan setan. Nah, yang kelima, yang terakhir, kalau ada keraguan-raguan dalam sholat, lalu dia tidak tampak keadaan yang yakin, misal dia ragu sholatnya 4 atau 5, jika terjadi sholatnya benar 5 rakaat, maka tambahan sujud tadi untuk mengenapkan sholatnya tadi. Ya, seperti tadi saya sampaikan. Jadi seakan-akan dia sholat 6 rakaat, padahal bukan 5 rakaat. Nah, pada saat sujud sahwinya adalah sebelum salam, karena sholatnya tadi sudah menambal, karena masih ada yang kurang tadi yang belum dia yakini. Gimana sih Ustaz kaifiahnya sujud sahwi ini? Jadi tadi dijelaskan beberapa hadis bahwa dilakukan dengan 2 kali sujud di akhir sholat, baik sebelum maupun sesudah salam. Ketika ingin sujud disyariatkan untuk bertakbir. Ya, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar berdiri, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar berdiri, kemudian salam. Ya, begitu juga ketika bangkit dari sujud. Nah, contoh yang sebelum salam ini jelas tadi dari hadisnya Abdullah bin Buhainah. Ya, setelah beliau alaihissalatu wassalam menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk, beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Di contoh yang kedua, ini hadisnya Abu Hurairah tadi. Lalu beliau alaihissalatu wassalam sholat 2 rakaat lagi yang tertinggal. Kemudian beliau salam, sesudah itu beliau bertakbir lalu bersujud, kemudian bertakbir lagi lalu beliau bangkit, kemudian bertakbir lagi, ya, lalu beliau sujud kedua kalinya, sesudah bertakbir lalu beliau bangkit. Jadi ada 4 takbir dalam sujud sahwi. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit, baru salam. Ya. Maka sujud sahwi sesudah salam ini ditutup dengan salam sebagaimana dijelaskan oleh hadis Imran bin Husain. Kemudian beliau alaihissalam sholat 1 rakaat, menambah rakaat yang kurang tadi, lalu beliau salam. Setelah itu beliau lakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud, kemudian beliau salam lagi. Ini berarti di luar sholat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada takbiratul ihram sebelum sujud sahwi? Sujud sahwi sesudah salam tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram, cukup dengan takbir untuk sujud saja. Ini pendapat mayoritas ulama. Nah, landasan mengenai ini adalah hadis-hadis yang tadi yang sudah dibahas. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai sujud sahwi sesudah salam, apakah disyariatkan takbiratul ihram ataukah cukup dengan takbir untuk sujud saja. Maka mayoritas ulama mengatakan cukup dengan takbir untuk sujud. Ini pendapat yang kuat dari berbagai dalil tadi.
Apakah perlu tasyahud setelah sujud kedua dari sujud sahwi? Pendapat yang terkuat dari pendapat ulama yang ada, tidak perlu untuk tasyahud lagi setelah sujud kedua dari sujud sahwi. Ya, karena tidak ada dalil Rasulullah SAW yang menerangkan tentang hal itu. Adapun dalil yang bisa jadi pegangan, yang berpendapat adanya dalilnya adalah dalil-dalil yang tidak cukup kuat. Jadi cukup melakukan sujud sahwi, bertakbir untuk sujud pertama, lalu sujud, kemudian takbir lagi untuk bangkit, ya, dari sujud pertama, kemudian duduk sebagaimana duduk di antara dua sujud, duduk iftirash. Setelah itu bertakbir pada sujud yang kedua, kemudian bertakbir lagi, kemudian untuk duduk tawaruk. Setelah itu salam, tanpa tasyahud lagi sebelumnya. Gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada dalil maksudnya yang mendukung pendapat ulama merintahkan untuk tasyahud setelah sujud dari yang kedua, sujud sahwi itu. Tidak ada satupun hadis sahih yang membicarakan tentang ini. Kalau emang disyariatkan, maka pasti ada dalil dan ini kan dihafal atau dikuasai oleh para sahabat. Jadi dalam Islam sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada perintah ataupun tidak ada larangan kecuali besertanya dalil. Jadi kalau cuma dikasih tahu sama teman, oh anu lo gini gitu, iya, tunjukkan dalilnya. Ketika dalilnya absah maka kerjakan. Nah kemudian jika memang Rasulullah SAW melakukan tasyahud ini, maka tentu para sahabat akan mengetahuinya. Ya. Daripada mengetahui perkara salam, takbir, ketika akan sujud dan ketika akan bangkit dalam sujud sahwi. Dan semua ini perkara-perkara ringan dibandingkan dengan tasyahud. Ada yang dibaca nggak Ustaz doanya? Maka sebagian ulama menyatakan doa ketika sujud sahwi itu subhana man la yanam wa la yashu. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Tapi zikir sujud sahwi ini di atas cuma anjuran ya. Tidak ada dalil. Ya, Ibnu Hajar mengatakan bahwa aku telah mendengar sebagian ulama mendengar tentang dianjurkannya bacaan subhana man la yanam wa la yashu, ya, ketika sujud sahwi, maka aku tidak mendapatkan asalnya sama sekali. Jadi disebutnya sebagai la aslalahu. Tidak ada asal daripada hadis itu. Sehingga yang tepat mengenai bacaan ketika sujud sahwi adalah seperti bacaan sujud biasa ketika kita sholat. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang jauh lebih kuat. Di dalam kitab Al-Mughni, ya, salah satu kitab fikihnya Imam Syafi'i, tata cara sujud sahwi sama seperti sujud ketika dalam sholat di perbuatan wajib dan sunnahnya. Seperti meletakkan dahi itu maknina, ya, bersikap tenang, menahan sujud, menundukkan kepala, melakukan duduk iftirash, dan zikir yang dibaca pada kedua sujud seperti zikir sujud pada dalam sholat. Ya, sebagaimana bagaimana tata cara sujud sahwi, semua ulama ya, dalam komisi fatwa dikatakan bahwa para ulama ini menyatakan sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud setelah tasyahud akhir sebelum salam, dilakukan sebagaimana sujud dalam sholat, dzikir dan doanya dibaca ketika itu adalah seperti dalam sholat. Kecuali jika sujud sahwinya ada kekurangan 1 atau lebih rakaat. Ya. Maka ketika itu sujud sahwinya sesudah salam. Begitu pula ketika orang yang sholat tadi punya keraguan yang ia yakin lebih kuat, maka yang afdol baginya adalah sujud sahwi sesudah salam. Dan hal ini beberapa hadis sahih yang membicarakan tentang sujud sahwi. Dan ini yang kemudian kita harus pahami secara benar. Kurang lebih begitu, Ustaz Khalis. Nanti kita bahas lagi tentang bagaimana kalau justru sujud sahwi yang terlupakan gitu ya. Tafadhal Mas Ustaz. Baik, alhamdulillah wasyukurlah, dan langsung yang resen Ustaz. Memang ini karena banyak praktek ya dan harus lihat pengalaman-pengalaman. Saya yakin karena ini semuanya al-insan itu ya lupa mahalul khoto, tepatnya lupa ya, mungkin pernah mengalami hal-hal tadi kurang rokaat, ragu berapa rokaat gitu ya. Dan itu memang upaya setan untuk selalu memberikan was-was kepada kita semua ya. Dan ketika Rasulullah dibuat lupa oleh Allah, memang
menurut para ulama karena untuk sebagai contoh gitu ya kepada kita semua, bukan berarti Rasulullah kemudian seperti kita yang dibuat apa namanya sholatnya tidak khusyuk, kemudian ingat dengan hal-hal yang menjadi pekerjaan sehari-hari kita gitu kan, ingat masak dan kalau mama gitu ya. Baik, Ibu Nita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi selamat pagi, wabarakatuh. sehat semua insya Allah. Terus Amin. Ude, Ya, saya tertarik banget karena saya baru melakukan. Jadi saya bilang, waduh, pas banget bertanyanya. Jadi eh, semalam tuh saya sholat tahajud, tapi saya mungkin agak tertidur. Terus pas saya sadar lagi, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau seperti itu tuh kayak gimana? Sementara saya juga lupa, saya tadi tuh sudah rakaat berapa ya, gitu kan? Bener-bener emang yang tertidur, bener-bener tertidur, deh, gitu. ya, Sadar banget, apakah apa namanya? Saya putuskan sholat saya mulai lagi dari awal atau bagaimana? Kemudian baik. yang kedua adalah pas kemarin pas tadi udah bilang sujud sahwi di dalam sholat, jadi kita masih masih dalam keadaan sholat belum salam. Itu dua kali sahwinya dua kali dilakukan. Nah, pada saat sujud saya tahu bacaannya berarti sama seperti kita bacaan sujud. Tapi Ya, pada saat kita duduk, apakah kita membaca juga Robi Firli Warhamni itu juga atau sama, tidak? Atau oh sama juga? sama. Oh Ya, dilakukan juga. Oh oke. Berarti eh, sampai dua kali dan habis itu salam gitu ya. Berarti ya. bacaannya sama ya. Oke, kalau itu paham. Nah, kalau yang tadi saya bilang yang tertidur dan saya lupa apakah harus saya putuskan atau saya lanjutkan, tapi saya sendiri juga nggak yakin tadi udah sampai di mana ya gitu. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi, ini kok kayak nge-lag di saya nih. Suara saya terdengar? Insya Allah terdengar udah Oh, oke, baik. jelas kok. Eh, Ya. jadi, begini, Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jika tidurnya terlelap hanya sekelebatan gitu ya, makler gitu ya, apa istilahnya makler itu, cuman sekedar ngantuk gitu ya, hilang kesadaran sebentar saja, maka nggak apa-apa, terusin kemudian mana yang diyakini. Rasulullah menyatakan, la yaribuk illa ma la yaribuk. Hilangkan keraguanmu, datangkan keyakinanmu. Jangan sampai engkau ragu. Ketika kita tahu bahwa Oke. ini kayak kurang nih gitu ya, ini kayak kurang dan tadi kayaknya udah ketiduran kok pulas gitu ya, sempat hilang gitu. Maka kerjakan yang kita yakini saja sesuai dengan dalil yang tadi. Nah, eh, kalau tidurnya sampai terlelap kemudian sampai duduk itu terus kemudian hilang kesadaran dan sampai cukup lama gitu, misalnya kita ngelihat waktunya seperti Jumatan ya. Jumatan itu ketika terlelap sampai lepas kendali betul sampai oleng gitu ya, itu eh, harus wudhu ulang gitu. Oh, Harus oh. wudhu ulang Walaupun duduk ya, walaupun duduk. walaupun duduk, karena duduk itu ketika mata terpejam dalam kaedahnya Imam Syafi'i sebetulnya dubur itu terbuka Oh, gitu, jadi mesti wudhu ulang. Maka tidurnya tidur yang mana nih? Kalau tidur pulas bener sampai hilang kesadaran gitu, maka ya. wudhu ulang. Tapi kalau cuman sekedar makleran gitu, terus pekat berapa tadi ya? Ah itu masih nggak apa-apa gitu. Maka Sepertinya tidur benar yang terjadi. nah kalau tidur bener maka wudhunya diulang gitu. Ah, bukan hanya sholatnya aja diulang, tapi wudhunya juga diulang ya, Bude. Iya, betul Ah, baik, baik, gitu. baik. Tapi insya Barakallah. Allah malaikat akan menghitung sholat yang tadi gitu. Ah, Makanya ah, pentingnya kita kalau dalam kaidah medis itu, ini dokter Vicky sama dokter Ana mungkin bisa bantu saya nih. Dalam tidur malam itu sebaiknya 1 jam sebelum tidur kita nggak pegang gadget. Pegang gadget hmm, itu dopamin sama apa namanya hormon gembira itu hmm, banjir. Gitu. hmm, Makanya ketika kita tidur maka 1 jam sebelum itu sudah digelapin sehingga hormon serotoninnya itu muncul dan menenangkan kita. Biar tubuh kita betul-betul istirahat. Jangan hmm, biarkan ada
lampu yang menyala. Hmm. Sebisa mungkin segelap mungkin. Mungkin kalau ada lampu mungkin di bawah ranjang atau kayak apa ya namanya ya, backlight atau ya lampu-lampu yang teduh lah gitu, yang tipis banget intensitasnya, nggak membuat kita silau. Ya. Maka yang begitu insya Allah akan membuat kita berkualitas tidurnya. Dan jangan lupa tidur itu ada ritual yang nanti insya Allah juga akan kita bahas di Hisnul Muslim di kesempatan yang akan datang. Gitu Mbak Nita kurang lebih. Wallahu Barakallah, alam. Baik, Wassalamualaikum barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Winona, tafadhali. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz yang bilang cara duduknya untuk sujud sahwi itu takbir habis sujud, lalu duduk iftirosh, lalu duduk tawaruk. Nah, Ya. itu kalau misalkan kita sholat sholat di 3 rakaat atau di 4 rakaat. Kalau di sholat subuh kan kita duduknya kan iftirosh, Ustadz. Nah, misalkan kita Ya. lupa, kita duduknya yang terakhir tawaruk atau istirahat. Baik, kalau untuk sholat yang Syukur. 2 rakaat, memang ada sunnah yang jauh lebih kuat untuk duduk iftirash. Tapi tidak disalahkan juga ketika ingin melakukan tawarruk. Tapi tawarruk lebih banyak digunakan oleh Rasulullah SAW pada saat sholat yang 3 atau yang 4, maghrib, duhur, asar, isya. Wallah. Nah, waktu pas sujud sahwinya Ustadz, duduk Ya. terakhirnya di tawaruk atau iftirosh, tetap di iftirosh. Kalau di subuh tetap iftirash. Oh, nah Ustadz. Ustadz Ya. agak keluar dari tema nih Ustadz. Kita kan sholat, selesai sholat wajib kan salam. Habis salam kita lagi zikir, tiba-tiba qadarullahnya kita buang angin. Terus kita belum sholat sunnah nih. Kita ngambil Ya. wudhu lagi, lalu kita sholat sunnah wudhu, lalu sholat sunnah sesudah wudhu. Begitu ya Ustadz? Boleh. Atau yang sholat sunnah wudhunya tadi digabung niat sama ba'diyahnya. Oh, boleh kayak gitu Ustadz ya, Boleh. karena oh baik. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Afwan, Waalaikumsalam. Oh iya, untuk wanita tadi tambahan sedikit. Apakah bacaan duduk di antara 2 sujudnya seperti Robbi Firli dan seterusnya itu antara yang menyatakan bahwa boleh melakukan itu, tidak pun ditinggalkan juga nggak apa-apa. Gitu. Baik. Ada lagi yang lain? Silahkan. Baik. Saya kan ada satu yang sering menyebutkan dengan sunnah ab'ad sama sunnah hay'ah itu ya, Ustaz, Ya. 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 Ini mungkin mohon penjelasannya biar nanti barangkali ada jamaah yang juga membaca soal itu. Dan karena tadi kan kalau dijelaskan oleh Ustadz yang kita mengharuskan kita sujud sahwi itu adalah kita meninggalkan rukun dan wajib ya. Ketika yang sunnah tidak perlu ada sujud sahwi gitu ya, Ustadz ya. Ya. Tapi kalau Jadi- ada yang kemudian mengatakan kalau sunnah ab'ad itu juga tetap sujud sahwi itu gimana, Ustadz? Ya. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang harus dilakukan dan jika lupa maka harus sujud sahwi. Sedangkan sunnah hay'ah adalah sunnah yang jika terlupa maka nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Apa contohnya? Misalnya dalam sholat mencakup duduk tasyahud awal misalnya, atau dalam hal membaca tasyahud awal itu bagian yang kemudian contohnya misalnya membaca tasyahud awal gitu. Seperti itu tidak diperlukan. Kan kalau kita urut nih dari mulai niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya ya sampai akhir. Maka kalau kita lihat sunnah ab'adnya apa aja? Ini merupakan misalnya duduk tasyahud awal, baca sholawat pada saat tasyahud, ya, baca sholawat atas keluarga Rasulullah SAW di tasyahud akhir. Ya. Buat sebagian penganut Syafi'i baca kunut, ya, bagi biasa yang memanjatkan di subuh. Nah, sedangkan sunnah hay'ah ini mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, ketika bangkit dari rukuk, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri, gitu. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca doa iftitah ini yang boleh, kemudian tidak perlu
tidak perlu sujud sahwi. Baca iftitah itu nggak harus semuanya. Gitu. Ketika terlupa, maka ini hanya sekedar sunnah syai'ah, hay'ah saja. Gitu. Baca ta'awuz, baca amin, disunahkan setelah surah Al-Fatihah, itu sunnah yang hay'ah. Baca ayat lain sesudah Al-Fatihah, maka kemudian sebagian sholat-sholat ringan itu dihilangkan, surat-surat pendeknya, maka itu diperbolehkan. Yang penting surah Al-Fatihahnya dibaca. Kemudian menempelkan kening, hidung, dan beberapa anggota tubuh yang ketika sedang sujud, hendaknya kita bersujud di atas 7 tulang. Ya, kalau idealnya adalah dahi dan hidung. Tapi kalau dahi saja atau hidung saja, maka itu sudah mencukupi. Karena beberapa ulama menyatakan kalau itu dikerjakan, dia toh sudah meletakkan tulang sujudnya. Ya, tulang sujud itu atau di sebagian ulama menyatakan tulang wajah. Jadi tulang wajah itu antara dua ini, karena Rasulullah SAW menandakan dua ini. Tulang sujud itu antara kening saja atau hidung saja. Kalau idealnya adalah dua-duanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sujud cuman keningnya saja, hidungnya nggak nempel, maka ini sah. Gitu. Maka baca doa-doa sholat misalnya, duduk istirahat sebelum bangkit dan sesudah sujud kedua sebelum rakaat berikutnya. Yang saya bilang berdiri dari sujud itu bukanlah sunnah. Mau tangannya napak, mau tangannya ngepel, mau ditekan, mau pegang paha, mau langsung berdiri, ini bukan bahasan-bahasan sunnah. Kemudian membaca sholawat Rasulullah SAW, berdoa sesudah baca sholawat. Maka ini bagian sunnah-sunnah yang tidak diperlukan untuk kita melakukan sujud sahwi tadi. Salam yang kedua, ya, salam pertama kan rukun yang tidak boleh ditinggalkan, ya. Tapi yang sementara salam kedua ini termasuk sunnah salat. Maka yang pernah saya sampaikan, ada orang yang mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Ada yang mengerjakan Assalamualaikum, kemudian diam. Ya, maka salam yang keduanya itu tidak bermakna wajib. Dia hanya sunnah yang hay'ah saja. Begitu Ustaz Khalis, wallahu a'lam bishawab. Mbak Yan Uniyanti, tafadhali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, barakallah. Izin wajib gitu ya. Di saat tahiyat Putus-putus nih. pertama ataupun kedua. Putus-putus nih. Putus ya. Ya. Diulang. Di saat kita melakukan tahiyat pertama. Ya. Kita harusnya tahiyat pertama gitu, Dek. Ya. Tapi kita lupa nih langsung berdiri gitu kan. Ya. Terus begitu langsung berdiri kita ingat. Nah, oke, langsung duduk aja nggak langsung apa-apa. ingat gitu. Nah, apa Ya, kita langsung duduk nggak apa-apa. boleh langsung duduk Nah, nggak apa-apa tanpa tapi sujud kalau sahwi. kita udah baca, iya, oke. terusin Terus aja kalau bacanya. kita udah baca, Ya. udah baca gimana, Dek? Ya, Seandainya kalau kita udah baca, langsung berdiri ini, terus udah baca Al-Fatihah gitu. Nah, ya. kita terusin bacanya atau kita bisa langsung duduk lagi? Iya, terusin bacanya tambahin gitu sujud aja, sahwi. Oh, siap. Alhamdulillah, jazakallah khair. Baik, barakallah. Umu Binona. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam posisi berjamaah, nah tadi kan Ustaz kan bicara tentang individu nih. Kalau yang Ya. berjamaah gimana Ustaz? Kita misal jadi imam. Iya. Lalu seingat kita tadi kita bacaan kita salah gitu loh, kita ulang. Tapi kan yang makmum nggak tahu nih, kita kan imam. Iya. Nah, kita sujud sahwinya sesudah salam kan Ustaz, baru kita sujud sahwi sendiri. Kalau bacaan itu bukan bagian dari rukun atau wajib sholat. Tasyahud. Tidak. Pas tasyahud awal Ustaz. Kita Tasyahud tuh awal tidak dikerjakan atau akhir. bacaannya yang lupa. Bacaannya yang keliru terus baru kita ingat kita ulang Nggak lagi apa-apa, tasyahud. itu bukan bagian dari wajib atau rukun sholat. Nggak apa-apa kalau bacaannya. Karena kita sudah koreksi dengan mengulangnya. Iya, jadi jadi enggak ya Ustadz ya. Ya. Terus balik lagi tadi Ustadz tadi kan bicara tentang 7 apa yang
Pulang sujud. hening sama hidung harus Ya, kena sujud. Nah, ya, bagaimana dengan yang bernikop, Ustadz? Karena kan nggak bisa dibuka ya dalam kondisi yang ya. tidak bisa dibuka. Itu apakah sah? Baik. Bismillah, salatu Syukurlah, wassalamu Ustadz. ala Rasulillah. Pada kondisi sholat sebaiknya memang dibuka karena bagian yang kalau kemudian kita lakukan itu ini pastikan bahwa tidak ada pria di sekitar kita, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat ada pria yang kemudian di sekitar kita, maka tetap kenakan nikopnya. Sebagian ulama membolehkan, gitu. Tapi kalau dipastikan nggak ada orang, tempatnya terhijab sempurna, maka tidak ada orang yang bisa melihat kita, maka dibolehkan kita membuka nikopnya. Wallahu Jadi a'lam. boleh ya Ustadz ya. Alhamdulillah sah ya Ustadz ya. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustadz. Assalamualaikum afwan. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain monggo silahkan. Baik, kita lanjutkan tentang kondisi di mana ketika wabarakatuh. kita melakukan lupa melakukan sujud sahwi, gitu ya. Parah banget ini. Jadi kalau sujud sahwi yang ditinggalkan udah lama nih waktunya, tapi wudhunya belum batal. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini, menurut pendapat yang lebih kuat, selama wudhunya masih ada, maka sholatnya tadi masih tetap teranggap dan dia melakukan sujud sahwi ketika ingat meskipun waktunya sudah lama. Ini pendapat beberapa Imam Malik misalnya, pendapat yang terdahulu dari Imam Syafi'i, ya, seperti Yahya bin Sa'id al-Ansari, Al-Laits, Al-Auza'i, Ibnu Hazim, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, yang pertama, kalau kemudian kita mengatakan bahwa kalau sudah lama ia meninggalkan sujud sahwi, maka ini sebenarnya sulit dijadikan standar. Maka Rasulullah SAW pernah dalam lupa sehingga hanya mengerjakan 2 atau 3 rakaat saja. Setelah itu malah beliau ngobrol-ngobrol, gitu ya. Lalu keluar dari masjid, terus masuk ke rumah. Setelah itu ada yang mengingatkan. Maka lantas beliau mengerjakan rakaat yang kurang tadi, ditambahkan 1. Ya, setelah itu beliau lakukan sujud sahwi. Ini menunjukkan bahwa beliau melakukan sujud sahwi dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini artinya waktu yang lama tidak bisa dijadikan sebagai penghalang. Gitu. Kemudian yang kedua, orang yang lupa, ya, wong lali wani mati tadi. Selama wudhunya masih ada, maka diperintahkan untuk menyempurnakan sholatnya dan diperintahkan untuk sujud sahwi, meskipun lama waktunya. Nah, sujud sahwi ini tetap diwajibkan. Ini berdasar keumuman sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau ketiduran, maka kafarahnya adalah menebusnya, hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Misalnya nih, kita nggak biasa nunda sholat isya. Maka ketika dalam satu waktu kita janjian ketemu sama kerabat kita. Kita udah sholat maghrib, kita berangkat ketemu sama beliau, udah ngumpul teman-teman. Ketika kita mau minta izin sholat isya, keburu misalnya ditanya, misalnya, Ustaz, tanya dong Ustaz, kalau gini-gini itu gimana? Terpaksa kita ngejelasin kan, gitu ya, jelasin apa segala macam. Akhirnya, ya udah kita mulai aja kajiannya Ustaz. Udah mulai kajian, lupa tuh nggak sholat isya, gitu ya. Begitu selesai diajak makan malam, gitu. Begitu selesai diajak makan malam, terus kemudian selesai makan malam, si yang tuan rumahnya ini seperti posturnya postur ngusir. Baik Ustaz, terima kasih, dia berdiri duluan gitu ya. Terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan berkenan, udah agak malam juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Itu udah nggak enak kita mau numpang sholat lagi gitu. Nah, ketika kita pulang sampai rumah karena nggak punya kebiasaan isanya telat gitu, maka begitu sampai rumah kebiasaannya adalah wudhu, sholat witir, tidur misalnya gitu ya. Maka kemudian besok duhanya ingat, kayaknya semalam itu belum sholat isya deh. Astagfirullahaladzim. Ambil wudhu, sholat isya di waktu duha. Ini yang dimaksud dengan hadis, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau ketiduran, maka kafarohnya atau penebusnya adalah hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Ini hadis yang kemudian oleh sebagian ulama itu dikatakan sebagai dalilnya sholat qadha. Gitu. Iya, sholat qadha, sholat pengganti. Gitu. Nah, keadaan kedua, kalau sujud sahwinya ditinggalkan dan wudhunya batal.
Nah, keadaan kedua ini berarti sholatnya batal. Ya, maka orang yang seperti ini harus mengulang sholatnya. Kecuali jika sujud sahwi yang ditinggalkan adalah sujud sahwi sesudah salam. Karena kelebihan mengerjakan rakaat tadi, maka dia boleh mengerjakan sujud sahwinya setelah dia wudhu. Hanya sujud sahwinya saja. Kalau lupa berulang kali dalam sholat, misalnya seorang lupa berulang kali dalam sholat itu, apakah dia harus berulang kali melakukan sujud sahwi? Maka jawabannya nggak perlu. Ya, kalau lupa berulang kali dalam sholat itu, ini lupa, ini lupa, ini lupa, rukuknya lupa, sujud keduanya lupa, sujud tasyahudnya awal lupa, maka cukup dengan hanya sujud sahwi yang dua kali sujud tadi di akhir sholat. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi harus memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, ketika kita bicara tentang sujud sahwi ketika sholat sunnah, ya. Ketika sholat sunnah sama dengan sholat wajib, yaitu sama-sama disyariatkan karena dalam hadis yang membicarakan sujud sahwi ini menyebutkan umumnya sholat, tidak membatasi pada sholat yang wajib saja. Maka Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala menyatakan sebagaimana dikatakan dalam hadis Abdurrahman bin Auf, jika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholat, maka hadis ini menunjukkan bahwa sujud sahwi ini disyariatkan pula dalam sholat sunnah, sebagaimana disyariatkan dalam sholat wajib. Karena lafaz pada hadis ini sifatnya umum. Maka ini yang dipilih oleh jumhur ulama yang dulu dan sekarang. Maka untuk menambah kekurangan dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik itu untuk mengurangi rakaat atau rukun yang belum, atau menghinakan setan, juga ada pada dalam sholat sunnah sebagaimana dalam sholat wajib. Wallahu a'lam. Baik, barangkali masih ada yang mengganjal yang ingin ditanyakan. Silakan Ya Ustadz, ada yang mau Ya. ditanya ini Ustadz. Silakan Silakan, Bu Bu Nirwana. Ya, aduh ini nenek-nenek ini Ustadz ya, kan sholat, terus Ya. suka lupa itu. Ini tadi udah 2 kali sujud, gitu kan sujud. Terus kan harusnya kan baca apa tuh, duduk di antara 2 sujud. Tapi Ya. suka lupa. Ini tadi udah duduk di antara sujud apa belum? Terus suka diulang-ulang lagi. Jadi itu apa perlu sujud sahwi apa Ustadz ya? Ya. Suka itu sering Baik. keseringan begitu. Baik. Kalau Ya. suka lanjutin aja, Bu. Jadi enggak pakai sujud sahwi ya. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jika sering kali kita melakukan pokoknya intinya gini, Ya. ada ketidakyakinan, ada keraguan-raguan, maka yang harus kita lakukan adalah sujud sahwi tadi. Ya. Kalau masih kita ingat di dalam sholat, maka Ya. kerjakan sebelum salam. Ya. Tapi kalau ingatnya di luar sholat, maka kita lakukan sujud sahwinya setelah salam. Ya. Begitu. Jadi itu kenapa ya Ustaz ya kok suka lupa begitu ya? Iya, itu anugerah Allah, Bu. Usia Oh, berapa, Bu Nirwana? 71. Masya Allah, manusia banyak banget itu. Itu kelamaan dipakai otaknya buat dzikir itu, Bu. Jadi Iya, wajar lah, nggak apa-apa. nggak apa-apa, Nanti kita ada dulu. nanti ada masa di mana ketika Ibu banyak lupa gitu ya. Ya. Baru dengar HP, ini banyak terjadi di beberapa orang-orang dengan gejala Alzheimer. Iya. Itu demensia itu biasa dan itu wajar. Gitu ya. Gejala demensia atau Alzheimer itu ketika ini lupa bahkan anak sendiri lupa. Iya. Gitu. Itu kadang-kadang ini siapa ya? Gitu. Itu udah demensia. Kalau kita istilahnya pikun. Gitu. Iya. Dan itu sunatullah. Kalau sudah begitu ya sudah nggak apa-apa. Itu uzur syar'i. Kalau kita sempat melakukan sujud sahwi, maka kerjakan sujud sahwi seperti yang tadi kita bahas. Ya, lebih bagus sujud sahwi ya Ustaz ya. Jadi ini apa perlu sujud sahwi apa gimana? Jadi bingung tuh. Pokoknya kalau sholat tahajud waktu yang pertama itu rakaat pertama tuh 2 rakaat pertama tuh suka begitu. Tapi kalau udah selanjutnya sih mungkin udah bangun kali ya di. Iya, biasanya kesadaran belum penuh itu. Makanya disarankan sebelum tahajud panjang itu sholat ringan dulu. Sholat ringan itu untuk menyegarkan kondisi kita. Sholat ringan itu bisa tanpa bacaan,
gitu. Iya. Hanya Al-Fatihah saja langsung ruku. Terus Ya. setelah seger gitu ya, salam udah olahraganya udah enak tuh, udah ada rukunya, udah ada sujudnya, udah ada stretching kanan, stretching kiri gitu. Baik. Kemudian ada bentangan VO Max-nya, Iya. paru-paru dan seterusnya. Belikat sudah, asam glutamatnya di belikatnya sudah ketekuk-tekuk, udah kepijit-pijit sama tulang Iya. kita, sama sendi-sendi kita, maka Ya. bangun tuh. Kalau udah begitu udah enak. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustadz. Dengan senang hati, Assalamualaikum. Bu Bunawanda. Assalamualaikum. Budiah mengenai bacaan sujud sahwinya bagaimana? Iya, yang Ustadz Khalis tulis itu dikatakan la aslalahu, ya, tidak ada dalilnya. Tapi yang muktabar adalah yang kita baca seperti sebagaimana kita sholat. Subhana rabbiyal a'la, bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian disebut sebagai bagian yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu juga dibolehkan. Ummu Winona, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. balik merujuk yang tadi Ustadz yang tentang berjamaah. Ya. Kan kita lupa duduk nih tasyahud awal, kita Ya. diri. Nah, diri kan makmum bilang subhanallah atau tepuk. Kalau tepuk kan buat yang perempuan, kalau yang laki-laki kan dia ngomong subhanallah. Ya. Nah, itu si imam melakukan sujud sahwinya gimana ya Ustadz? Diteruskan apa langsung dia duduk? Itu baiknya kan tadi kata Ustadz, kalau udah berdiri sempurna ya terusin aja. Tapi kan ditepuk-tepuk tuh, plek ingetin. Ya kita kan terus aja kan mantepin jiwa gitu kan imamnya. Terus pas salam dibawa juga kan makmumnya itu untuk tahap sujud sahwi, apa kita salam dulu baru sujud sahwi atau makmumnya kita bawa untuk sujud sahwi juga. Jadi sebelum salam gitu loh Ustadz. Baik. Ini bahasan terakhir di sujud sahwi, yaitu sujud sahwi pada saat kita berjamaah. Ya. Jadi dari mulai memperingatkan imam ketika imam lupa, ini disyariatkan untuk mengingatkan. Ya, mengingatkan dengan ucapan tasbih subhanallah itu untuk menyebut asma Allah, bukan untuk mengingatkan. Jadi subhanallahnya itu kepada Allah. Para pria jangan sampai kemudian subhanallahnya ditujukan kepada imamnya. Jadi subhanallah itu memuji Allah, bukan dalam rangka subhanallah gitu, bukan ngingetin imam. Ya kan kadang-kadang suka ada yang subhanallah, bukan, tapi subhanallah itu mengingatkan, gitu. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa mengingatkan sesuatu pada imam dalam sholat, maka ucapkan subhanallah. Barang siapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam sholat, maka hendaklah dia membaca tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, maka imam akan memperhatikannya. Sedangkan tepukan ini khusus untuk wanita. Cara wanita tepuk tangan itu adalah bagian dalam telapak tangan menepuk bagian punggung telapak tangan yang lain. Jadi kanannya mukul telapak yang kiri. Ya. Bukan ini. Bukan tepuk tangan ya, tapi ini. Jadi begitu ya, yang dipukul adalah punggung telapak tangannya. Ini Syekh Abu Malik menuliskan seperti itu. Nah, bagaimana imam merespon peringatan dari makmum? Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwa jika imam menambah dalam sholatnya, maka imam yakin atau berprasangka kuat bahwa dia benar, maka sedangkan makmum berpendapat bahwa imam telah mengerjakan 5 rakaat misalnya, maka imam tidak perlu merespon makmum. Maka hal yang seperti ini, kalau imam berada dalam kondisi yakin atau sangkaan kuat bahwa dia benar, gitu ya, maka kalau imam dalam kondisi ragu-ragu, maka ia wajib merespon peringatan makmum. Maka demikian pendapat ulama berdasarkan hadis Dzul Yadain yang disebutkan dalam bahasan tadi. Kalau imamnya lupa dan melakukan sujud sahwi, makmum wajib mengikuti imam. Karena apa? Innamal ju'ilal imam ya liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Jadi apapun. Imam kunut, kita kunut. Gitu.
Imam kunut nazilah, kita ikut kunut nazilah. Gitu. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam sujud lama, maka kita sujud lama. Gitu. Imam sujudnya sebentar, maka kita sujud itu sebentar. Gitu. Maka ketika semua ulama sepakat bahwa makmum ketika imam lupa dalam sholatnya dan imam melakukan sujud sahwi, maka wajib bagi makmum untuk sujud bersamanya. Kalau misalnya imam lupa dan tidak melakukan sujud sahwi, apakah makmum harus melakukan sujud sahwi? Nah, pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah makmum tetap melakukan sujud sahwi walaupun imamnya tidak melakukan. Ya, Ibnu Sirin, Qatadah, Al-Auza'i, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Abu Thawr, dan salah satu pendapatnya Imam Ahmad seperti itu. Alasannya karena sujud sahwi itu wajib bagi imam dan makmum. Makanya tidak boleh makmum meninggalkan kewajiban sebagaimana diwajibkan pada imam. Makanya setiap orang itu melaksanakan sholat wajib semua melakukan hal yang fardu. Sebagaimana imam juga demikian. Maka tidak boleh sujud sahwi itu ditinggalkan kecuali dengan menunaikan. Bagaimana dengan makmum yang masbuk? Apakah juga dia ikut melakukan sujud sahwi padahal kesalahan dia tidak lakukan atau kesalahannya sudah terjadi sesaat sebelum dia bergabung? Maka yang tepat dalam masalah ini makmum masbuk ya, yang telat mengikuti imam sejak awal, maka dia melakukan sujud sahwinya bersama imam kalau sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau jika sujud sahwi terletak sesudah salam, maka makmum tetap berdiri melanjutkan sholatnya dan dia sujud sahwi setelah dia selesai salam, mengikuti sujud sahwi yang dilakukan oleh imam yang sebelumnya tadi. Ini pendapat beberapa imam, dari Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Laits, ya. Syekh Abu Malik juga menulis dalam Sahih Fikih Sunnah. Kalau makmum yang lupa di belakang imam, maksudnya imamnya tidak, ya, makmum yang lupa sedangkan imam tidak, maka kealpaannya makmum dipikul oleh imam dan makmum tersebut tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ini pendapat mayoritas ulama dari 4 mazhab. Tidak diharuskan bagi yang sholat di belakang imam ketika dalam keadaan lupa untuk sujud sahwi. Jika imam lupa maka itu jadi tanggungannya dan makmum di belakangnya mengikuti dalam sujud sahwi. Kalau makmum yang lupa maka tidak ada kewajiban sujud sahwi untuknya. Imam sudah mencukupinya. Hadisnya dhaif tapi diamalkan oleh kebanyakan ulama. Maka Syekh Nasruddin Al-Albani menyatakan seperti ini. Kami tahu dengan yakin bahwa sahabat yang meneladani Rasulullah SAW itu biasa sholat di belakang beliau. Dan di antara mereka pasti pernah dalam keadaan lupa yang dimana mengharuskan mereka untuk sujud sahwi kalau mereka sholat sendiri. Nah, kalau memang sahabat ketika sholat di belakang Rasulullah SAW itu mereka lupa lalu mereka sujud sahwi setelah salam beda dengan Rasulullah SAW, maka pasti ada keterangan ya yang para sahabat melakukan seperti itu. Tapi tidak ada riwayat tentang itu. Maka menunjukkan bahwa kondisi makmum saja yang lupa tanpa imam tidak disyariatkan makmum untuk melakukan sujud sahwi karena sudah diikutkan kepada imam. Gitu. Ini penjelasan yang sangat jelas. Dan ini dikuatkan oleh hadisnya Muawiyah bin Al-Hakam Al-Sulami. Dia ngobrol di belakang Rasulullah SAW karena tidak tahu. Maka Rasulullah SAW tidak memerintahkan dia untuk sujud sahwi. Begitu kurang lebih. Mudah-mudahan ya. Kalau rakaat nih, kan tadi Ustadz bilang ternyata kita kan udah ngasih tahu tapi imamnya pede, dia kurang sebenarnya 1 rakaat, tapi dia pede dengan salam. Jadi kita nggak usah nambah rakaat lagi. Enggak. Terus kita kan ingetin langsung kejar imam, Pak, tadi kan tinggal atau enggak Mbak, tadi kan ketinggalan 1 rakaat. Terus dia bilang dia pede, dia udah, terus kita nggak apa-apa. Kita sujud sahwi kalau kita tahu. Kita punya keyakinan lebih kuat. Kita nggak nambah rakaat, Ustadz. Enggak. Kita kesalahannya apa tadi? Kurang Kesalahannya itu rakaat. diperbaiki. Kurang rakaat berarti nambah rakaat 1 plus sujud sahwi. Nah, kita lakukan sholat itu dulu, nambah rakaat, baru kita kasih tahu imam, atau kita kasih tahu imam terus kita baru tambah rakaat? Boleh keduanya. Oh gitu Ustadz. Ya. Terus ini agak ini Ustadz, kalau misalkan agak dari sujud sahwi, kita lagi sholat subuh jamaah, ternyata imamnya kan kita kan di depan imam, ya. Ternyata imamnya tuh duduknya tawaruk bukan iftiros. Apa yang kita lakukan? Kita ikut tawaruk Nggak atau ada iftiros? masalah. Nggak ada masalah. Kalau kita harus ikutin imam. Sholat, ya. Kalau iya imam untuk urusan yang sunnah, maka ini bukan bagian yang kemudian mengharuskan kita untuk mengikuti secara penuh.
Misalnya imam sholat takbirnya di telinga, sementara kita di pundak. Harus tetap Oh, pakai ikut imam? Enggak harus. Imam oh, turun sujudnya pakai lutut, kita pakai tangan. Apakah harus jadi masalah? Enggak ada masalah. oh, nah, Ustaz. Baik. Syukuran jazakallahu khairan, Afwan, Ustaz. kadzalik, barakallah. Baik. Ibu Zulfia, udah apa ada doa yang bisa menghindari kelupaan ya? Sebagian ulama Syafi'iyah itu membaca surah An-Nas. Ya, padahal tidak ada dalilnya, tapi amalannya mereka begitu. Ya. Apa yang bisa menghindari kelupaan? Rasanya nggak ada ya. Minta sama Allah SWT supaya ingatannya dikuatkan. Tapi yang terpenting adalah murojaah. Gitu. Diingat lagi, diingat lagi, diingat. Makanya sudah setua ini kita masih balik lagi belajar fikih sholat. Itu bagian murojaah ilmu kita. Karena ilmu syar'i itu harus kita pahami secara tepat, secara benar. Bahwa kemudian Allah berikan lupa, itu bagian yang kemudian sudah jadi ketetapan. Wallahu a'lam. Gitu Bu Sulfia. Baik, alhamdulillah wa syukurillah jazakallah khairan Ustaz. Wa Dengan kadzalik, barakallah. mengingatkan kita tentang fikih salat tadi ya. Kita sudah lama mengerjakan salat dan barangkali ada yang masih terlupakan beberapa panduan tadi yang sudah dijelaskan oleh Uda tentang sujud sahwi ini, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami karena ini detail ya, praktek ya, dan tadi beberapa hal kalau yang ada belum paham bisa diulang, lihat di rekamannya di YouTube, dan insya Allah kita akan bisa memahaminya karena ini simpel sebenarnya Ustaz ya, simpel, dan kita tentu harus paham mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang wajib, dan juga mana yang sunnah, sehingga tidak keder gitu ya, mana yang Ya. harus ada sujud sahwinya, mana yang tidak perlu pakai sujud sahwi gitu ya. Yang Ya. sampai yang kemudian sunnah biasa kemudian harus sujud sahwi gitu ya. Jadi itu yang memang harus dibongkar kembali pemahaman kita tentang tadi rukun dan wajibnya dalam sholat, Betul. sunnah-sunnah dalam sholat. Ya, insya Allah Alhamdulillah. di pekan depan kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat. Berikut Insya Allah. dengan gerakan-gerakan yang dibolehkan atau dimakruhkan atau disunahkan atau diwajibkan berkait dengan itu, insya Allah. Ini penting sekali nih, karena banyak sekali gerakan atau kesalahan dalam sholat yang Ya, misalnya nih, salah satu contoh, sholat. Kemudian tiba-tiba jenggotnya ada yang nongol gitu. Ganggu pandangan karena baju kita gelap, jadi jenggotnya miring sebelah gitu. Maka kemudian memperbaiki jenggot dan meluruskan jenggot itu makruh hukumnya. Gitu. Sampai kayak begitu. Nanti insya Allah pekan depan kita bahas kalau masih ada umur. Alhamdulillah, ya. Jangan sampai lewatkan nih kajian pekan depan, insya Allah masih kajian tentang salat, lanjutan tentang bagaimana salat bersama Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan dipaparkannya dalil-dalil yang sahih ya yang disampaikan oleh Ustaz Dodi, kita jadi paham walaupun tidak hafal gitu, tapi kemudian bahwa ada memang rujukannya, ada dalilnya kenapa kita harus melakukan semua aturan-aturan yang ada dalam fikih ini. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah menuntaskan kajian sholat di episode yang ke-14 nih, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk lanjut di episode yang ke-15 di pekan depan. Dan kami ingatkan kembali, insya Allah di di tanggal 14 November ini, insya Allah Ustaz, kita akan ada khitanan massal dengan 4 menggunakan November bukan 14. 4 November. 4 November di hari Sabtu ini, insya Allah kita akan menggelar khitanan massal bersama MKI ya, dan mohon dukungannya dari semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Silakan kalau memang ada kelebihan rezeki untuk ikut mendukung dengan berbagai macam cara, yang mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita yang menjadi amal yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan insya Allah juga ini menjadi sebuah upaya kita, tidak hanya kegiatannya rutin di khitanan massal, tapi ini menjadi rutin karena sudah ada kantornya, sudah ada tempat praktiknya, dan insya Allah kita akan lanjut terus setiap pekan ada khitanan gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memiliki kemampuan untuk bisa menggelar khitanan yang rutin dilakukan setiap pekan gitu ya, Amin ya untuk kaum muslimin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan ini sebuah
upaya kita juga untuk selalu memperbaiki diri dengan berbagai macam cara, dan salah satunya dengan sedekah di pagi hari. Dan ini amalan yang ketika kita lakukan dengan secara rutin, ini termasuk dalam disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah dawamu hawain qallah, ya, kedawaman atau istiqamahnya walaupun sedikit, dan itu adalah menjadi amalan unggulan. Mudah-mudahan juga bisa kita lakukan. Dan ada juga salah satunya wakaf buku, buku Tadabbur Al-Fatihah yang ditulis oleh Tuan Guru Subhan Fajar, dan juga silakan yang ingin memilikinya, kemudian juga ingin berbagi dengan sahabatnya, tetangganya, kerabatnya untuk bisa memiliki buku ini, silakan untuk segera berhubungan dengan admin ya, untuk bisa memiliki buku ini. Dan ini menjadi sebuah panduan bagi kita untuk lebih baik dalam sholat ya, karena sholat harus bisa memahami, mentadaburi apa yang kita baca. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullah khairan atas semua keterlibatan atau dukungan dari jemaah semuanya, dan kita doakan juga Ude ya, dan dalam keadaan sehat walafiat, Allah selalu berkahi dalam kegiatan dakwahnya, dan Allah mudahkan semoga urusannya, dan juga doa ini untuk kita semua. Baik, Ustaz Salwa, ada apa yang disampaikan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membuka ini ya, Ustadz, membuka kesempatan anak-anak untuk bisa ikutan khitan. Jadi peserta masih ada tuh, masih kurang 5 lah, kurang lebih. Baik, Gitu ya, silakan ya, kecuali share ya, buat jamaah sekalian. barangkali yang ingin ya. Betul, buat anaknya atau tetangganya atau siapa gitu ya. Antum Silakan nggak ada hubungi. niat buat memperbaiki bentuk, nggak ya? Oh, Masya Allah. Udah cakep, Ustaz. Percaya. Lanjut. Fadal. Baik. Afwan. Baik, Taib ya. Ini sebuah pengumuman, silakan untuk mensebarkan ke tetangganya, ke kerabatnya, dan lingkungan di sekitarnya. Barangkali yang ingin dikhitan dengan metode terbaru dari Majelis Keluarga Indonesia. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah khairan. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa واجعله لنا حجة يا